Laporan kasus tindak pidana perdagangan orang atas tewasnya terapis belia spa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dicabut keluarga. Ya, namun proses hukum kematian korban terus berlanjut. 20 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi menyebut ada 2 perkara dalam kasus kematian seorang terapis di Delta Spa berinisial RTA di lahan kosong Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perkara pertama tentang penemuan jasad korban, di mana sampai saat ini hasil autopsi dari forensik Rumah Sakit Polri belum keluar. Sedangkan perkara kedua terkait laporan keluarga korban tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Menurut polisi, perkara kedua telah dicabut pihak keluarga korban karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski telah dicabut, proses penyidikan tetap berjalan dengan berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik Satreskrim juga mempertimbangkan upaya restoratif justice dalam penanganan kasus ini. Namun pada tanggal 13 Oktober itu, pelapor dalam hal ini kakak korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Namun dari penyidik kami akan berpegang teguh pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2001, apakah kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau secara keluargaan ataukah tidak. Kapolres Metro Jakarta Selatan juga mengaku belum mengetahui isi perdamaian kedua belah pihak, termasuk ada atau tidaknya uang kerohiman untuk keluarga korban. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas BPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. Ya, CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman.
Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 11 Semarang menggelar aksi di lapangan sekolah. Mereka menuntut keadilan bagi para korban pelecehan berbasis digital yang dilakukan alumni SMA Negeri 11 Semarang. Para siswa SMA Negeri Semarang yang mengenakan seragam putih abu-abu tiba-tiba maju membawa poster dan berorasi. Para guru dan kepala sekolah tampak terkejut dengan adanya unjuk rasa tersebut. Mereka juga menuntut kepala sekolah dibebas tugaskan karena dianggap tak mampu menuntaskan masalah dugaan pelecehan secara digital dengan tidak terbuka. Mereka menuntut keadilan untuk korban pelecehan salah satu alumni SMA Negeri 11 Semarang. Kita juga mengetahui ada Komnas PPA di sini, tapi yang disambut oleh kepala sekolah hanya Komnas PPA. Lalu bagaimana dengan aparat dan yang lainnya? Bahkan pers pun pada saat datang ke sini, dia tidak disambut oleh kepala sekolah. Kami hanya memerlukan kejelasan, gimana kepala sekolah ini bertanggung jawab. Ya, kami bersama BP3KP akan membuka fasilitasi bagi korban untuk pendampingan sampai dengan juga statusnya juga alumni juga masih kami buka. Jadi baik dari internal sini maupun korban yang sudah status alumni kami fasilitasi untuk pendampingan. Sebelumnya di salah satu akun Instagram diposting permintaan maaf pelaku atas kasus edit video asusila yang merupakan pelajar SMA Negeri 11 Semarang. Namun para pelajar menuntut terduga pelaku diproses hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur. Dan pengunggahan video asusilanya ini bersama anak di situs porno Australia. Fajar Widya dan Muhammad Sumarwa Jakarta alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana sehingga melakukan tindakan dan atau menunjuk anak untuk melakukan tersebut. Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Fajar Widya Dharma dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berpidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Dan tentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.